Selamat datang di channel ini. Sebelum cerita dimulai, pastikan lampu di sekitar kalian sudah redup. Gunakan headset agar setiap suara bisa kalian dengar dengan jelas. Cerita malam ini bukan sekadar tentang gangguan biasa. Bukan tentang mimpi buruk, dan bukan tentang rasa takut yang muncul tiba-tiba. Ini adalah kisah tentang sesuatu yang bersembunyi di tempat paling dekat dengan kita saat tidur. Sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang hanya bergerak ketika kita merasa paling aman. Berjudul, Tangan Panjang dari Bawah Selimut. Dengarkan baik-baik, dan ingat satu hal, jangan pernah menarik selimut terlalu keras saat tengah malam. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Rintiknya pelan, tapi terasa berat, seolah langit sedang berusaha menenggelamkan dunia dalam kesunyian. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Waktu yang terlalu sunyi untuk tetap terjaga, namun juga terlalu gelap untuk merasa aman. Aku terbaring di atas kasur, tubuhku dibungkus selimut tebal berwarna abu-abu. Kamar kosku sempit, hanya berisi satu kasur, lemari kecil, dan meja belajar yang catnya mulai mengelupas. Lampu kamar sengaja kumatikan. Aku terbiasa tidur dalam gelap, katanya bisa membuat mimpi lebih tenang. Tapi malam itu, justru sebaliknya. Udara terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Aku menarik selimut hingga ke leher, berusaha mencari kehangatan. Saat itulah aku merasakannya. Selimut di kakiku bergerak. Awalnya aku pikir hanya perasaanku. Mungkin otot kakiku yang kejang, atau hembusan angin dari celah jendela. Aku mencoba mengabaikannya. Menutup mata. Menarik napas panjang, namun beberapa detik kemudian, gerakan itu terasa lagi. Pelan, sangat pelan, seperti ada sesuatu yang menarik selimut dari bawah. Aku membuka mata, gelap, sunyi, hanya suara hujan dan detak jam dinding. Ah, cuma kebiasaan kebangun tengah malam, gumamku pelan. Aku menarik selimutku kembali ke atas. Tapi anehnya, selimut itu terasa berat, seolah ada beban di ujungnya. Aku menegangkan kaki, mencoba menariknya lebih kuat. Dan saat itulah, aku merasakan sentuhan. Bukan dingin, bukan juga hangat, tapi lembab dan kasar. Seperti kulit manusia yang terlalu lama terendam air. Jantungku langsung berdegup kencang. Nafasku tercekat. Aku diam, tak berani bergerak sedikit pun. Otakku berusaha mencari penjelasan logis. Tikus, mungkin tikus, pikirku. Dengan sisa keberanian, aku menggerakkan kakiku sedikit. Sentuhan itu ikut bergerak, bukan menjauh, tapi mengikuti. Aku mulai berkeringat dingin. Perlahan, sangat perlahan, aku menurunkan selimut beberapa senti, cukup untuk mengintip ke arah kakiku. Dalam gelap, samar-samar aku melihat sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Dari bawah selimut, muncul sebuah tangan. Kulitnya pucat keabu-abuan. Jarinya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia normal. Kukunya hitam, melengkung tajam, seperti sudah lama tak terpotong. Tangan itu merayap perlahan di atas kasur, menyusuri kain spray. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Tangan itu berhenti tepat di pergelangan kakiku. Jari-jarinya membuka, lalu melingkar. Genggamannya kuat, sangat kuat. Aku menendang sekuat tenaga. Selimut terlempar. Aku bangkit setengah duduk sambil menjerit. Lampu kamar langsung kunyalakan. Kosong. Tak ada tangan. Tak ada apapun di bawah kasur. Selimut tergeletak biasa saja, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Nafasku terengah-engah. Dadaku naik turun cepat. Seluruh tubuhku gemetar. Cuma mimpi, iya. Cuma mimpi, kataku berulang kali. Tapi saat aku menurunkan pandangan ke kakiku, terlihat bekas jari hitam melingkar jelas di pergelangan kakiku. Dan di bawah kasur, terdengar suara lirih, seperti bisikan. Belum, giliranmu. Aku terduduk kaku di atas kasur hampir 5 menit lamanya. Lampu kamar menyala terang, tapi rasa takut itu belum juga pergi. Pandanganku terus tertuju ke bawah kasur, tepat ke tempat suara bisikan itu berasal. Belum, giliranmu. Kalimat itu masih terngiang jelas di telingaku. Dengan tangan gemetar,
Aku meraih ponsel di meja. Jam menunjukkan pukul 2.21. Hanya selisih beberapa menit sejak kejadian itu, tapi rasanya seperti berjam-jam. Aku menyorotkan senter ponsel ke kakiku. Bekas jari itu masih ada. 5 lingkaran kehitaman, seperti memar tua. Aku mengusapnya pelan. Sakit, nyeri yang menusuk, seolah bekas itu bukan sekadar tanda, tapi cengkeraman yang masih terasa. Ini bukan mimpi, bisikku lirih. Aku berdiri, mundur beberapa langkah dari kasur. Kamar kosku terasa lebih sempit dari biasanya. Bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak memanjang, seolah bergerak sendiri. Aku menunduk, mengintip ke bawah kasur dengan senter. Kosong, hanya debu, satu sandal lama, dan kardus bekas mie instan. Tak ada tangan, tak ada apapun yang mencurigakan. Tapi perasaanku mengatakan sebaliknya. Aku memutuskan untuk tidak tidur lagi malam itu. Aku duduk di kursi belajar, menyalakan laptop hanya untuk sekadar ada suara. Namun bahkan suara kipas laptop pun terdengar seperti bisikan di telingaku. Sekitar pukul 3, mataku mulai berat. Tanpa sadar kepalaku tertunduk. Duk, duk, duk. Aku terbangun. Suara itu datang dari bawah kasur. Bukan ketukan keras, tapi pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk dari dalam lantai. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Perlahan aku berdiri, mengambil sapu yang bersandar di dinding. Kalau ada orang iseng, aku teriak, kataku, entah untuk menenangkan diri atau siapapun yang mendengarnya. Aku mendekat ke kasur. Suara ketukan itu berhenti, sunyi. Lalu, selimutku bergerak sendiri. Bukan dari ujung kaki, tapi dari tengah. Seolah ada sesuatu yang merayap dari bawah, mendorong kain ke atas. Jantungku nyaris meloncat keluar. Aku mengangkat sapu tinggi-tinggi. Dengan satu hentakan, aku mengibaskan selimut itu ke lantai. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah lengan. Bukan cuma tangan, tapi lengan panjang, kurus, dengan kulit keriput keabu-abuan. Panjangnya tidak wajar, menjulur dari bawah kasur seperti karet yang ditarik paksa. Sendi-sendi lengannya berbunyi krek-krek saat bergerak. Ujung lengannya berhenti di udara. Lalu perlahan, tangan itu membalik telapak, memperlihatkan garis-garis hitam seperti bekas luka lama. Jari telunjuknya terangkat, menunjuk ke arahku. Aku berteriak sekuat tenaga dan mundur hingga punggungku menghantam dinding. Lampu kamar berkedip cepat, sekali, 2 kali, 3 kali. Saat lampu kembali stabil, lengan itu menghilang. Kasurku berguncang pelan, lalu diam. Aku terjatuh terduduk, tanganku gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Ini bukan gangguan biasa. Ini bukan halusinasi. Ada sesuatu di kamar ini. Dan ia mengincarku. Pagi harinya, aku langsung menemui Pak Darto, penjaga kos yang sudah tinggal di sana sejak bangunan itu berdiri. Wajahnya langsung berubah pucat saat aku menceritakan kejadian semalam. "Kamu tidur pakai selimut lama itu, ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Pak Darto menghela napas panjang. "Selimut itu milik penghuni lama kamar kamu." "Kenapa dengan dia, Pak?" Pak Darto menatapku lama. Tatapannya penuh rasa takut. "Dia meninggal dengan tangan terjepit di bawah kasur. Katanya, sejak itu, dia masih mencari siapa yang akan menggantikannya." Aku menatap selimut di kasurku. Dan saat itu juga, bekas jari di kakiku kembali menghitam. Aku menatap bekas jari di kakiku yang kini menghitam seperti arang basah. Perlahan, warna itu merambat ke atas, membentuk garis-garis tipis seperti urat. Rasanya panas dan nyeri, seolah kulitku sedang diremas dari dalam. Pak Darto masih berdiri di ambang pintu kamar, raut wajahnya tegang. Ia tidak berani masuk. "Kamu harus dengar ceritanya sampai selesai," katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan pagi. "Soalnya, belum pernah ada yang bisa bertahan setelah tanda itu muncul." Aku menelan ludah. "Tanda apa, Pak?" Pak Darto menunjuk kakiku dengan dagu. "Bekas genggaman itu." Ia mulai bercerita. "Beberapa tahun lalu,
Kamar kos ini pernah dihuni seorang pria bernama Raka. Pendiam, jarang keluar kamar. Katanya, Raka bekerja malam dan sering tidur siang. Tetangga kos sering melihat lampu kamarnya menyala 24 jam. Suatu malam, terdengar suara teriakan dari kamar ini. Tapi tidak lama, hanya beberapa detik, lalu sunyi. Para penghuni mengira Raka sedang mimpi buruk. Pagi harinya, bau busuk menyebar dari kamar ini. Saat pintu didobrak, Raka ditemukan sudah meninggal di atas kasur. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan yang paling aneh, kedua tangannya terjepit di bawah kasur. Kasurnya tertekan ke lantai, seolah ada beban berat menahan tangan itu dari bawah. Tulang lengannya patah, jari-jarinya bengkok tidak wajar, seakan ia mati sambil berusaha menarik sesuatu yang menahannya. Waktu kami angkat kasurnya, lanjut Pak Darto, tangan Raka tidak langsung terlepas. Seperti ada yang masih memegangnya. Aku merinding. Sejak itu, kata Pak Darto, penghuni kamar ini tidak pernah bertahan lama. Mereka selalu pindah. Alasannya sama. Selimut bergerak, tangan muncul. Tapi kamu, yang pertama punya bekas. Aku menatap selimut abu-abu itu. Selimut yang katanya milik Raka. Kainnya terlihat biasa saja, tapi kini terasa seperti benda hidup yang sedang mengamatiku. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyaku putus asa. Pak Darto ragu sejenak. Ada satu orang, dulu yang sempat hampir jadi korban. Namanya Bu Sari. Sekarang tinggal di kampung belakang. Dia bilang, tangan itu bukan mau membunuh. Nggak mau membunuh. Ulangku. Pak Darto mengangguk pelan. Dia mau digantikan. Siang itu juga aku menemui Bu Sari. Rumahnya kecil, dindingnya penuh coretan ayat dan simbol aneh. Bau kemenyan menyengat. Bu Sari menatap kakiku lama, lalu menghela napas berat. Sudah masuk tahap ketiga, katanya. Kalau sudah begini, selimut itu tidak boleh kamu lepaskan. Tidak boleh dilepaskan. Aku terkejut. Kalau kamu buang, bakar, atau kasih ke orang lain, kata Bu Sari, dia akan marah. Dan tangannya akan naik, bukan cuma sampai kakimu. Aku terdiam. Bu Sari melanjutkan, dia mati dalam keadaan terjepit. Penderitaan itu terus diulang. Sekarang dia mencari tubuh baru, supaya bisa keluar dari bawah kasur. Tapi, kenapa saya? Bu Sari menatap mataku. Karena kamu tidur paling lama. Dan kamu menarik selimutnya pertama kali. Kata-kata itu menghantam kepalaku. Ingatanku kembali ke malam pertama. Saat aku menarik selimut dengan kuat. Mulai malam ini, kata Bu Sari tegas, jangan sekali-kali kamu mengangkat selimut setelah jam 12 malam. Dan kalau kamu merasakan tangan itu muncul, jangan melawan. Aku pulang ke kos dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, putus asa. Malam kembali datang. Jam menunjukkan pukul 0.47. Aku berbaring kaku di atas kasur, selimut menutupi tubuhku. Bekas di kakiku terasa berdenyut pelan. Lalu, aku merasakan sesuatu menyentuh punggungku dari bawah selimut. Bukan tangan, tapi dua tangan sekaligus. Dan sebuah suara tepat di belakang telingaku berbisik. Giliranmu, hampir tiba. Bisikan itu masih terasa panas di telingaku. Giliranmu, hampir tiba. Aku membeku. Seluruh tubuhku kaku, bahkan untuk bernapas pun terasa menyakitkan. Dua tangan itu masih berada di bawah selimut, menempel di punggung dan pinggangku. Sentuhannya tidak dingin seperti sebelumnya, justru hangat seperti kulit manusia hidup. Tanganku mencengkeram seperai. Aku teringat pesan Bu Sari. Jangan melawan. Jangan mengangkat selimut. Jam dinding berdetak keras. Tik-tok, tik-tok. Setiap detik terasa seperti palu yang memukul kepalaku. Perlahan, kedua tangan itu bergerak. Jari-jarinya yang panjang merayap naik, menyusuri tulang belakangku. Aku bisa merasakan kukunya menggores kulit, meninggalkan rasa perih yang menusuk. Nafasku tersengal, air mata menetes tanpa suara. Tangannya berhenti tepat di bahuku. Lalu, selimut di belakang kepalaku menggelembung. Seolah ada sesuatu yang sedang bangkit dari bawahnya. Aku menutup mata sekuat-kuatnya. Dalam pikiranku,
Aku terus mengulang doa apapun yang kuingat. Tapi rasa itu tidak berhenti. Ada beban di atas kasur. Kasurku melengkung ke bawah, seperti ditindih tubuh lain. Bau anyir menyebar, bau keringat lama bercampur tanah basah. Tiba-tiba, selimut di sisi kiriku terangkat sedikit. Aku tidak mengangkatnya. Bukan aku. Dari celah kecil itu, aku melihatnya. Wajah Raka, kulitnya abu-abu, pecah-pecah seperti tanah kering. Matanya cekung hitam, bola matanya bergerak liar. Mulutnya terbuka lebar, tapi rahangnya tampak retak, seolah pernah dipaksa terbuka terlalu jauh. Dan yang paling mengerikan, dari bawah dadanya, dua lengan panjang menjulur tak wajar, menyusup kembali ke bawah kasur. Seperti akar yang tertanam di sana. "Bantu aku," suara itu keluar serak, seperti dari tenggorokan yang penuh darah. Aku capek terjepit, tangannya mencengkeram bahuku lebih kuat. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhku. Aku merasa kulitku seperti ditarik, bukan ke atas tapi ke bawah. Kasur bergetar hebat. Aku merasakan tubuhku perlahan tenggelam, seperti kasur berubah menjadi lumpur. Punggungku turun beberapa senti. Kaki-kakiku terasa berat, tak bisa digerakkan. Jangan sekarang," bisikku. Raka mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bau busuknya membuatku mual. Sebentar lagi, aku bebas. Tiba-tiba terdengar suara krek. Bukan dari kasur, tapi dari tulang kakiku. Rasa sakitnya luar biasa. Aku menjerit sekuat tenaga. Bekas genggaman di kakiku kini berubah menjadi garis hitam pekat, merambat cepat ke lutut. Lampu kamar berkedip keras. Dinding bergetar. Dari bawah kasur terdengar suara jeritan, bukan satu, tapi banyak. Seperti puluhan orang yang terjepit, meronta, memohon. Dalam kepanikan, aku teringat satu hal. Bu Sari bilang, jangan mengangkat selimut. Tapi dia tidak bilang, aku tidak boleh masuk ke bawahnya. Dengan sisa tenaga, aku menarik selimut menutup wajahku sepenuhnya dan membalikkan tubuh, meringkuk sekuat mungkin. Aku memeluk kasur, menekan tubuhku sendiri ke atas, melawan tarikan dari bawah. Raka menjerit marah. Tangannya mencakar punggungku. Tapi tiba-tiba, tarikan itu melemah. Kasur berhenti bergetar. Aku terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat dan air mata. Pelan-pelan, tekanan itu menghilang. Bau busuk memudar. Suara jeritan lenyap. Aku membuka mata. Jam menunjukkan pukul 1.59. Selimut kembali normal, kasur kembali rata, tapi di kakiku, bekas hitam itu kini membentuk pola tangan lengkap, dari pergelangan sampai paha. Dan di telingaku terdengar bisikan terakhir malam itu. Besok malam, tidak ada yang bisa menahan. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Aku duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, menatap kasur seperti menatap lubang neraka. Bekas tangan hitam di kakiku terasa mati rasa. Saat ku sentuh, kulitnya dingin, bukan dingin karena udara, tapi dingin seperti bukan milikku lagi. Pagi datang dengan cahaya pucat, tapi terang itu tidak membawa harapan. Aku menemui Bu Sari sekali lagi. Begitu melihat kakiku, wajahnya langsung berubah. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat. "Sudah lengkap tandanya." "Apa maksudnya?" tanyaku, walau sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. "Kalau sudah sampai paha," katanya pelan, "malam ini, dia akan keluar sepenuhnya." Aku menggenggam tangan Bu Sari. "Tolong saya, apapun caranya." Bu Sari membuka matanya. Tatapannya penuh rasa bersalah. "Ada satu cara terakhir." Aku menegakkan tubuh. "Apa?" "Kamar ini," katanya, "harus punya penghuni baru. Sebelum jam 12 malam." Aku terdiam. "Kalau ada orang lain tidur di kasur itu," lanjutnya, dan menarik selimutnya, "tangan itu akan berpindah. Kamu akan lepas." Dadaku terasa sesak. "Dan orang itu," Bu Sari mengangguk pelan, "akan menggantikan Raka." Aku pulang ke kos dengan kepala kosong. Sepanjang hari, aku duduk di depan kamar, memperhatikan setiap orang yang lewat. Mahasiswa baru, buruh shift malam,
Seorang pria paruh baya yang mencari kos murah. Setiap wajah terasa seperti vonis mati. Jam menunjukkan pukul 23.30. Bekas hitam di kakiku mulai bergerak, seperti urat hidup yang merambat. Dari bawah kasur, suara gesekan terdengar pelan, sabar, menunggu. Aku berdiri di depan pintu kamar. Aku bisa saja memanggil siapapun. Bilang kamar ini murah. Bilang kasurnya nyaman. Semua akan selesai. Tapi saat aku memegang gagang pintu, aku teringat wajah Raka. Wajah orang yang dulu juga mungkin tidak punya pilihan. Jam 23.58. Suara dari bawah kasur makin keras. Selimut bergeser sendiri. Aku merasakan sentuhan di pergelangan kakiku lagi. Aku mengambil keputusan. Aku masuk kamar, mengunci pintu, mematikan lampu. Aku duduk di atas kasur. Kalau memang harus ada yang terjepit, bisikku dengan suara gemetar. Cukup sampai di sini. Jam berdentang. Pukul 0. Kasur langsung amblas. Selimut menutup tubuhku sendiri, bergerak tanpa bisa kutahan. Dari bawah, dua tangan panjang mencengkeram kakiku, menarik keras. Rasa sakitnya luar biasa. Tulang-tulangku seperti dipatahkan satu persatu. Aku menjerit. Di detik terakhir sebelum tubuhku benar-benar tertarik ke bawah kasur, aku melihat sesuatu yang membuatku menangis. Di atas kasur, bekas tangan di kakiku menghilang. Raka berdiri tegak, utuh, wajahnya tenang. Ia menatapku sekali saja. "Terima kasih," katanya lirih. Kasur menutup, gelap. Beberapa hari kemudian, kamar kos itu kembali disewakan. Penghuni barunya sering bercerita. Kadang selimutnya bergerak sendiri saat tengah malam. Dan kalau ia terlalu lama terjaga, ia bisa melihat sebuah tangan panjang dari bawah kasur. Menunggu, siapa yang akan menarik selimut lebih dulu? Apa yang baru saja kalian dengarkan mungkin terdengar seperti fiksi. Tapi bagi sebagian orang, hal-hal seperti ini dipercaya benar-benar terjadi. Karena terkadang, bukan rumah tua atau tempat angker yang berbahaya, melainkan tempat kita tidur setiap malam. Jika suatu hari nanti kalian terbangun dan merasakan selimut bergerak sendiri, atau ada sentuhan asing di kaki kalian, jangan langsung melawan, dan jangan langsung membuka mata. Karena bisa jadi, yang berada di bawah selimut bukan lagi mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah gelap lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga malam ini, tidur kalian tetap tenang.